Baik, untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang tipe data, variabel, dan operator. Ini sebenarnya materi seharusnya saya sampaikan sebelumnya, tapi untuk melengkapi dari materi sebelumnya, saya jelaskan sekarang. Kalau kita membuat program, atau seenggaknya dalam konteks algoritma hari ini, pasti kita juga melibatkan yang namanya variabel. Variabel itu adalah sebuah, bisa dikatakan sebutnya ubah. Jadi sesuatu notasi yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Jadi kalau kita ada menyimpan data di memori itu atau di media penyimpanan pada umumnya, biasanya kan ada namanya. Itu untuk membedakan antara data satu dengan data yang lain. Nah, fungsi dari variabel juga seperti itu. Nah, apa yang disimpan di dalam variabel itu adalah sebuah data. Nah, data itu macam-macam. Kalau kita lihat di sekarang, mungkin kalian kalau kita sebut data, ada yang namanya angka, ada yang namanya huruf, ada yang namanya simbol, ada yang deretan angka, ada yang angka, huruf simbol, atau simbol huruf angka, macam-macam ya. Atau data-data spesifik, misalnya kayak tanggal, kayak apa namanya, nilai data logik misalnya yang isinya cuma 2, benar dan salah. Itu juga merupakan aneka data yang kita olah. Konteksnya di sini kita olah di dalam sebuah pemrograman nanti. Kenapa pemrograman membutuhkan variabel? Karena pada saat proses itu terkadang kita tidak bisa langsung memberikan angka, tapi harus angka itu disimpan dalam sebuah variabel. Nah, nanti variabel itu yang akan dipakai di mana-mana selama proses melibatkan variabel tersebut, gitu ya. Oke, kita bahas saja. Kita jalankan slideshow-nya, presentasinya. Jadi tipe data, variabel, dan operator. Nah, tipe data itu menyatakan pola penyajian data dalam komputer. Jadi data itu apa? Seperti kayak kita makan itu ada yang bentuk cair, ada yang berbentuk padat, atau yang bentuk cair semi padat gitu misalnya ya. Atau data yang jenisnya misalnya sudah berbentuk padat tapi dicairkan lagi, itu juga macam-macam. Nah, sama di dalam kita pengolahan data, konteknya di dalam kita nanti membangun sebuah program, itu kita membentukkan sebuah variabel. Contohnya begini, pada saat saya membuat program atau algoritma kata algoritma dulu misalnya, untuk menghitung luas persegi panjang, maka di sini untuk menghitung luas itu ada panjang, ada lebar. Nah, panjang itu bisa kita simbolkan nanti isinya apa? Apakah angka? Nah, angka ini bagaimana? Angka yang bulat atau angka yang mengandung pecahan, itu juga harus jelas. Kenapa? Kalau nggak jelas nanti bisa saja akan terjadi inkonsistensi. Konteksnya begini, kita mendefinisikan sebuah data itu adalah bulat, tapi ternyata kita memasukkannya tidak bilangan bulat, itu bisa menjadi salah nanti programnya. Di sini konteksnya di datanya nanti akan jadi salah. Jadi kayak salah variabel. Contoh gini, kayak misalnya baju ini digunakan untuk, sepatu ini digunakan untuk perempuan, tapi dipakai untuk laki. Nah, itu biasanya menjadi salah, ya, tidak pas. Masuk sih, cuman tidak pas saja. Mendefinisikan data berarti lah menentukan nama tipe datanya. Jadi jelas dalam data kita juga harus beri nama. Kenapa harus ada nama? Nama itu sebuah identitas untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menentukan nilai yang dikandung oleh nama. Misalnya A sama dengan 10. Artinya kita memberikan nilai A itu 10, atau A itu mengandung angka 10 begitu. Terus penulisan dalam bentuk tetapan atau konstanta ya, konstanta. Jadi nanti ada variabel itu kebalikannya dari konstanta. Kalau variabel itu nilainya berubah-ubah, kalau konstanta nilainya statis atau tetap. Operator dapat dioperasikan pada objek bertipe tersebut. Operator itu mau plus, minus, kali, bagi, dan lain-lainnya. Itu bisa dilakukan dalam proses penyajian data nanti. Nah, tipe data dikelompokkan jadi 2 secara garis besar, yaitu tipe dasar, yaitu terdiri dari bilangan logik, bilangan bulat, real, dan karakter. Yang kedua, tipe bentukan, yaitu gabungan tipe dasar dan tipe bentukan lain. Jadi tipe bentukan ini pengembangan dari tipe dasar tadi. Terus tipe dasar. Nah, tipe dasar tadi di sini kita lihat tabelnya adalah ada pertama tipe data logika atau disebut boolean. Ya, boolean. Nilainya itu cuma 2, true dan false. Boolean itu atau nilai logik itu benar, hanya isinya benar dan salah. Jadi kalau kalian melakukan sebuah penalaran,
melogikakan sesuatu, itu cuma dua jawabannya, benar atau salah. Misalnya begini, saya ini laki-laki. Kalian hanya bisa menjawab benar dan salah. Apakah saya laki-laki? Ya memang saya laki-laki, berarti benar misalnya. Kalau misalnya salah, misalnya saya mengaku saya sebagai perempuan, itu jadi salah. Seperti itu. Jadi, nah, operator yang bisa kita lakukan di dalam tipe data boolean adalah AND, OR, NOT, dan XOR. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut lagi tentang operator AND, OR, NOT, dan XOR. Yang kedua, bilangan bulat atau integer. Nah, ini bilangan bulat itu bilangan yang tidak mengandung pecahan. Jadi, bilangan ini hanya 1, 2, 3, atau minus berapa sampai berapa gitu. Yang penting tidak ada pecahannya. Contoh tipe bilangan yang tidak bulat adalah misalnya 10,5, 10,1, 10,0 itu tidak bulat. Ya, itu ada pecahannya. Walaupun ada belakangnya 0 gitu ya, 0 itu juga pecahan. Nah, operator yang bisa kita lakukan di sini bisa plus, minus, kali, bagi. Nah, bagi di dalam integer adalah dibagi dua, mod dan div ya. Mod itu diambil sisanya, kalau div diambil hasilnya. Terus operator rasional, jadi lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Yang berikutnya bilangan nyata atau real. Nah, ini bilangan real ini bilangan yang pada umumnya. Jadi bilangan yang bebas yang boleh mengandung pecahan. Ini operator yang bisa kita lakukan ya plus, minus, kali, bagi. Bagi di sini pada umumnya misalnya 5 bagi 2 ya 2,5. Karena ini bisa mengandung pecahan. Ya, terus operator rasional misalnya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, yang berikutnya lagi tipe data karakter atau char. Di sini ada apa bedanya tipe char di sini? Char ini adalah cuma satu angka, satu huruf, satu simbol aja. Misalnya A, B, 1, 2 gitu. Tapi bedanya kalau satu angka di sini harus tanda petik karena di sini maknanya bukan huruf ya. Bukan angka maksudnya. Jadi makna di sinilah huruf, bukan angka. Jadi satu ini kalau dihitung ditulisnya bukan satu saja tapi satu pasti tanda petik. Itu artinya satu itu dalam konteks karakter, bukan angka ya. Terus berikut lagi tipe bentukannya ada dua di sini kita bisa kena. Ada string. String ini kumpulan dari karakter, kumpulan dari macam-macam. Ada huruf, ada angka, ada simbol dan macam-macam ya. Nah, operator yang bisa kita lakukan di sini penyambungan ya, dan lebih besar, lebih kecil sama dengan seperti operator relasional yang lain. Terakhir rekaman atau record. Nah, ini record ini kumpulan dari beberapa tipe dasar dan tipe bentukan ya. Kita record itu rekaman, misalnya contoh mahasiswa, maka ada NIM, ada nama, ada program studi. Berarti ada 3 data, NIM, nama, program studi, gitu. Nilai misalnya dan seterusnya. Itu contoh-contoh tipe data dalam record atau rekaman. Nah, operator tadi kan sudah dibahas tentang operator itu ada AND, OR, NOT, XOR ya. Nih, contohnya operator memungkinkan 2 buah nilai dapat melakukan sebuah operasi tertentu. Nah, pertama operator logika nih. Operator logika. Jadi yang AND, OR dan selainnya tadi adalah operator logika. Misalnya kita ada P, ada Q ya. Kita kasih nama true, true, false, false. Q-nya true, false, true, false, true, false. Jadi di sini true ini benar, false itu salah ya. Kalau misalnya not P, tidak P, maka not true berarti false. Not true, false. Not false, true. Not false, true. Sedangkan di Q-nya adalah ya not true berarti false, not false, false ya. Not true, false, false. Nah, not false berarti true, kebalikan. Jadi not ini kebalikan ya, kebalikan, nilai kebalikannya. Terus ada lagi not Q, not P sama aja. Nah, sekarang ada lagi operator N. Operator N, jadi P, N, Q. Jadi P-nya true, misalnya Q-nya true, maka true. Benar dan benar itu benar. Benar dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Salah dan salah, benar. Logikanya gini. Misalnya, kalian dapat undangan pernikahan dari teman misalnya. Di situ, kalian diundang, di undangannya adalah misalnya namanya Amir. Amir dan pasangan. Misalnya kan ditulisin di undangannya kan Amir dan pasangan. Terus kalian datang ke undangan tersebut gitu kira-kira. Kira-kira kalian disalahin nggak kalau cuma datang sendirian? Nah, di situ di surat undangannya Amir dan partner atau dan pasangan. Nah,
Kalau datang sendirian, kira-kira di ini nggak disalahin nggak? Bisa disalahin karena Amir dan partner dan mengikat, nggak boleh nggak ada yang lain, harus mengikat. Istilahnya dua-duanya harus ada. Itu baru dikatakan benar. Maka di sini true dan true, maka true. Kalau true dan false misalnya, Amir datang iya, tapi sama pasangan nggak, berarti salah kan? Jadi Amir itu P-nya, Q-nya adalah pasangannya, misalnya seperti itu gambarannya. Atau logikanya gini, bisa diterima kerja kalau sarjana dan bisa bahasa Inggris, ya. Sarjana dan bisa bahasa Inggris. Ingat, dua-duanya nih ya, mengharuskan dua-duanya harus benar. Kamu sarjana nggak? Iya. Bisa bahasa Inggris? Iya, diterima. Tapi kamu sarjana nggak? Iya. Bisa bahasa Inggris? Tidak. Maka tidak diterima. Atau kamu sarjana nggak? Enggak. Bisa bahasa Inggris nggak? Bisa. Diterima nggak? Enggak. Ya, karena harus dua-duanya. Nah, berbeda dengan or. Kalau or ini true or true, true or false, true. False or true, true. False and false, true, false. Jadi gini, or itu atau, ya, maknanya atau. Itu memilih salah satu. Oh, di undangan misalnya Amir atau pasangan. Berarti yang datang salah satu aja bisa dinyatakan benar. Tapi dia akan salah kalau dua-duanya nggak datang, misalnya. Atau kalau dalam konteks melamar pekerjaan tadi, bisa sarjana atau bisa bahasa Inggris, berarti salah satu aja. Nah, logikanya kayak gitu, ya. Operator berikutnya operator matematika. Jadi ada A plus B 28 mod 3, ini matematika biasa ya, saya pikir nggak terlalu sulit. Operator relasional itu nilainya sama, benar dan salah tadi, maknanya misalnya 10 lebih besar dari 9, benar apa nggak? Nah, gitu. A lebih besar dari 10 nggak? Nah, gitu. Jadi nilainya seperti itu. Jadi benar salahnya. Jadi maknanya membandingkan itu si A sama si B, A lebih besar daripada B. Dilihat, oh iya, benar apa enggak gitu. Itu pembuktiannya adalah seperti itu. Operator relasional biasanya operator relasional ada di if itu, ya, if apa, then apa. Nah, if syarat itu biasanya berbentuk operator relasional. Terus operator penyambungan, misalnya A, B, C plus D, E, F, makanya disambung A, B, C, D, E, F ya, itu concatenation atau penyambungan. Nah, terus assessment atau penugasan. Nah, kalau dalam algoritma itu penugasan itu sebenarnya sama dengan menggantikan kata sama dengan, misalnya A sama dengan B gitu ya. Maka kalau dalam algoritma biasanya ada yang menuliskan A tanda panah ke kiri, B itu sama maknanya sebenarnya A sama dengan B. Itu seperti itu ya. Nah, ini contoh dalam assessment atau mendefinisikan sebuah variabel ya. Seperti ini. Ya. Nah, itu. Terus input statement. Nah, kalau kalian perhatikan di algoritma yang pernah saya kasih contoh kepada kalian itu biasanya untuk input saya ganti dengan kata read, atau bisa juga menggunakan input juga bisa. Nah, itu sebenarnya hanya penulisan saja. Nah, kenapa kalau dalam algoritma menggunakan notasi gitu? Sebenarnya itu karena algoritma lebih mempunyai kebebasan dibandingkan bahasa program. Kalau bahasa program itu read itu kalau dalam bahasa A begini caranya, B dalam bahasa ini. Jadi beda-beda. Tapi konteksnya di dalam algoritma, karena algoritma itu tidak mengikat kepada satu bahasa program tertentu, maka bisa dituliskan dengan bahasa yang paling memudahkan gitu ya. Input sebenarnya pernyataan meminta user untuk memberikan sebuah nilai ke dalam variabel sesuai dengan tipe datanya. Jadi kalau misalnya panjang ya isi di angka, misalnya nama mahasiswa ya diisi huruf gitu. Jadi sesuai dengan isinya gitu. Ya, seperti itu. Nah, semua tipe data dapat diberikan nilai masukan melalui alat masukan, kecuali tipe data boolean atau yang benar dan salah tadi. Itu tidak bisa. Gitu, ya. Ini contoh inputnya seperti ini, ya. Nah, output, nah ini kebalikannya dari input. Output biasanya digantikan dengan data write, atau bisa juga ada yang menggunakan kata output, sama aja sebenarnya, hanya bagaimana output ini menyatakan bahwa suatu data dicetak, gitu aja. Ya. Nah, itu kira-kira pembahasan pemaparan tentang tipe data dan juga variabel operator. Nah, jadi ini sangat berguna buat kalian untuk bisa memahami lebih lanjut atau memudahkan di dalam kalian membuat sebuah algoritma. Jadi, gue mau mendefinisikan ini kira-kira variabelnya apa, tipenya apa. Oh ya, nama variabel itu bebas ya. Jadi, misalnya kalau kalian membuat nama itu sama dengan jeruk juga nggak masalah. Jadi kita bebas. Jadi tidak ada ketentuan yang mengikat banget gitu ya. Misalnya saya menulis tentang variabel penjualan, saya ganti jadi P gitu aja, boleh aja, nggak masalah. Yang penting variabel itu jangan double. Misalnya kalau saya sudah menggunakan
P jangan dipakai untuk lagi variabel dengan P, karena nanti komputer akan menganggap itu sama, P itu sama. Nah, nanti kalau di dalam Java huruf besar dan huruf kecil itu beda ya, misalnya P kecil dengan P besar itu akan berbeda ya. Jadi saya kira itu saja penjelasan tentang tipe data, variabel, dan operator. Kalau nanti ada hal yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom atau di grup Telegram. Saya kira itu saja. Terima kasih sudah menyimak materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.